hormati Bapak Kepala UPTD Impres 2686 Batu Galim. Yang saya hormati Bapak Ketua KPRG Gugus 1. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru peserta KKG kelas 1, 2, dan 3. Adapun susunan acara kelompok kerja guru gugus 1 SD Kecamatan Maret. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nita. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara kedua, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Agustan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023, kami berkumpul di tempat ini dalam kegiatan kelompok kerja guru dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan siswa-siswi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami dan berikanlah kepada kami hidayah cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami serta mudahkan urusan kami. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan kepada
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD SDI Kres 686 Batu Gani. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pengawas SD Kabupaten Puri, Sekolah Binaan SD Kecamatan Maret. Yang saya hormati Bapak Ketua KKN 1 SD Kecamatan Maret. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan pendidik 1 SD kelas 1 dan 3 yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan pendidik SD Kres 686 Batu Gani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, tepatnya di SD Kres 686 Batu Gani, dalam kondisi merengkawi sekolah yang jauh dari ibu kota kecamatan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Pengawas yang menyempatkan waktu untuk hadir di tengah kita dalam kegiatan ini. Semoga ini menjadi semangat untuk kita untuk belajar, ya, karena yang namanya belajar ya tidak akan pernah habis. Ya, karena kita paham bersama bahwa kesempurnaan itu bukan milik kita, hanya milik Allah. Jadi sebagai manusia, sebagai pendidik, patut dan wajarlah kita selalu menuntut agar apa yang kita berikan kepada peserta didik kita bisa menjadi teladan di suatu saat nanti. Terlebih dahulu saya mohon maaf mungkin karena kondisi tadi di jalan yang lelah, karena melihat kondisi jalan yang intinya jauh. Tapi yang namanya kesepakatan bahwa menjadi jadwal, hal itu bukan menjadi penghalang bagi kita. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu menempatkan waktunya untuk hadir berkarya di sekolah kami, yang tentunya sekolah kami masih jauh dari apa yang sebenarnya ada sekolah di kecamatan. Kami menyadari itu, ya, karena ya maklum, yang namanya dia dari pegunungan pasti Bapak Ibu tahu. Tapi kami selalu berpendapat bahwa mudah-mudahan juga kita mampu dan bisa seperti mereka. Sepanjang Bapak Ibu mau bekerja dan berusaha, saya yakin kita bisa mensejajarkan. Minimalnya kita bisa mendekati mereka. Ya, itu yang pertama-tama. Bapak Ibu, dan perlu saya laporkan pun bahwa kami di sini sebenarnya ya selama ini selalu juga menunggu kegiatan seperti ini, karena sebenarnya begitu kami disampaikan Pak Suharman kemarin, saya namun Pak Suharman, karena kenapa? Sebenarnya dia minta hari Kamis, ya, tapi pada saat itu hari Selasa saya ketemu, kami kasihan di daerah pegunungan, kalau hanya waktu selang 1 hari itu biasanya kami kepepet, jadi kalau bisa saya minta hari Sabtu kalau bisa. Tapi ternyata alhamdulillah beliau menyetujui itu Bang, ya, karena sesuai jadwalnya sebenarnya hari Kamis, dan kebetulan nanti hari Selasa kita menjadi ketemu, dan kebetulan hari Rabu kami boleh untuk kegiatan penyembuhan dulu. Ya, saya tidak bisa katakan saya belum mendapatkan nih. Ya, tapi alhamdulillah beliau memberikan saya kebijakan itu. Saya berterima kasih atas pekerjaannya Bung. Saya berterima kasih kepada beliau yang mampu memanage bagaimana kegiatan itu bisa berjalan tanpa ada yang merasa ini. Itu barangkali. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, permohonan maaf juga kami selaku tuan rumah apabila tidak kegiatan ini ada kekurangan. Itulah kami yang serba kekurangan, karena kami kita percaya bahwa Bapak Ibu tidak mau melihat dari kekurangan itu. Mari kita saling berbenah. Itu barangkali salah satu tujuan daripada kegiatan ini, bagaimana kita saling berinteraksi, bagaimana kita saling mengisi, karena yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Kita tidak pernah melihat bahwa umurnya sekian, tapi yang namanya pengetahuan asal mungkin selalu kesihatan kita.
Seperti itu barangkali saya ingin menyampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Kabupaten Bone, yang saya hormati Kepala UPT yang sempat hadir di gugus 1, yang saya hormati Ketua KKG gugus 1 beserta dengan jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan para peserta yang menyempatkan hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayah memberikan kita kesehatan hingga kita berjumpa dan berbagi praktik baik di tempat yang luar biasa ini. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke alam kegelapan, ke dunia yang beradab dan berilmu seperti sekarang ini, dan selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya untuk berbagi praktik baik di gugus 1. Di gugus 1 ini yang luar biasa. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan untuk berdiri di sini untuk membagikan praktik baik sekaligus melakukan satu dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu yang hebat ini juga akan ikut dalam program tersebut. Yang programnya alhamdulillah luar biasa. Yang awalnya saya katakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ternyata setelah saya ikut program ini, masya Allah luar biasa ilmu yang saya dapat. Dan itu memang ilmu yang perlu dan wajib guru ketahui. Nah, disinilah salah satu wadahnya, yaitu program guru penggerak. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk membawakan salah satu materi saya, diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Iya, jadi tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar apa itu budaya positif. Kira-kira saya tahu ada Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapannya tentang apa itu budaya positif. Biasanya budaya positif itu sering kita lakukan di sekolah kita. Ya, segala hal-hal yang dilakukan yang bernilai positif, itulah yang budaya positif. Apa makna dari budaya positif? Untuk mengubah karakter, bukan karakter anak saja, tapi karakter sekolah kita. Sekolah itu apa? Di dalamnya ada anak, di dalamnya ada guru. Mengubah karakter menjadi karakter yang positif dan dibudayakan, artinya dibudayakan terus-menerus dilakukan. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Masih ada mungkin Bapak Ibu yang belum kenal saya. Iya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak mencintai saya. Jadi nama saya Andi Mulhairi. Saya berasal dari SD Impres 581 Kedai. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya tinggal di Maret. Mungkin kalau ada orang Maret pasti tahu saya. Iya. Selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi jangan kita mendengar saja budaya positif Bapak Ibu, tapi kita harus terapkan budaya positif itu. Dan budaya positif itu tidak dilakukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun untuk mengubah karakter baik, menjadi karakter baik di sekolah kita, utamanya untuk anak-anak kita. Nah, saya ingin sebelum materi ini lanjut, saya ingin ada keyakinan keras antara kita. Ya, seperti halnya ketika kita mengajar, kita harus punya keyakinan keras.
Nah, karena keyakinan kelas yang saya tampilkan di atas, yang pertama, mari kita saling menghormati. Jadi yang kedua, hadir penuh perhatian. Jadi mohon Bapak Ibu, kita hadir dengan penuh perhatian. Mari kita berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah dipersilahkan, kemudian izin jika meninggalkan ruangan, dan mengikuti dengan perasaan gembira. Jadi mohon menggembirakan supaya kita materi hari ini terserap dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu? Apa keyakinan kelas kita disetujui? Masya Allah, tepuk tangan semua. Ya, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Salah satu budaya positif yang harus kita terapkan, ice breaking. Silakan Bapak Ibu berdiri. Terima kasih. Itu salah satu budaya positif yang harus diterapkan keras khususnya. Apa manfaatnya? Supaya memberikan pendidikan kepada anak didik kita. Nah, Bapak Ibu kenal siapa yang di depan? Kalau Pak Pengawas sudah hafal wajahnya. Ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah
Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu mempunyai kodrat. Jadi anak itu ibarat padi yang kita tanam, guru sebagai petaninya dan padi sebagai anaknya. Nah, padi itu tugas guru? Memupuk, menyiram, memelihara. Tidak bisa mengubah padi itu nantinya tumbuh menjadi rumput, tetap akan menjadi padi. Jadi anak itu mempunyai kodrat sendiri. Sisa bagaimana kita guru untuk merawatnya, menuntunnya. Nah, itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita merawatnya hingga menjadi besar padi itu dan berisi dan menjadi bermanfaat bagi orang. Itulah tugas guru. Jadi kita bukan menciptakan suatu pembelajaran untuk membuat guru menuntaskan tugasnya, tidak. Jadi jangan beranggapan kita harus menuntaskan kurang tugas kemudian. Yang penting Pak gimana diurus. Tidak bisa. Kita itu bertanggung jawab penuh. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, tanamkan pada diri kita bahwa jika suatu saat nanti kemungkinan besar ada salah satu murid kita yang akan membawa kita ke surga dengan cara kita memberikan tuntunan. Amin ya rabbal alamin. Nah, konsep utama modul budaya positif yang akan saya bawakan kali ini ada 7, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, tumbuh kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang ketujuh ini adalah nanti adalah ilmu, ibaratnya matematika rumus yang akan kita bawa pulang untuk bagaimana kita menumbuh kembangkan atau menuntun murid-murid kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, dengan berilmukan ketujuh modul budaya positif ini, kita akan menjadi guru yang profesional nantinya. Amin. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita harus mengubah paradigma kita. Yang dulunya kita menjadi murid guru kuriolo maka sekarang kita harus mengubah paradigma, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi hingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap kembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah kenal semua yang namanya profil pelajar Pancasila kan? Saya kenal Bapak Ibu? Iya, sudah kenal, tapi belum sayang mungkin ya. Iya, jadi profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa profil pelajar Pancasila. Nah, itu akan mengubah paradigma kita. Jadi tidak seperti paradigma kita yang dulu, tapi sekarang harus kita mengubah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharap untuk menumbuh kembangkan anak menjadi pribadi yang mandiri, bergotong royong, kritis, kreatif, bernalar kritis, inovatif, dan berkebanyakan global. Ya. Jadi ada beberapa yang dicita-citakan untuk murid kita agar menjadi mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, mari kita mengubah paradigma kita. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih berparadigma stimulus respon, atau kita sekarang sudah mengalami perubahan paradigma teori kontrol? Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, pada dasarnya Bapak Ibu tidak ada yang bisa mengontrol kita. Coba Bapak Ibu menyadari, apakah Bapak Ibu bisa dikontrol? Siapa yang bisa mengontrol kita? Diri kita sendiri. Seperti itulah anak didik kita. Tidak ada yang bisa mengontrol. Mau takut ke 100 yang mengontrol tidak. Tidak begitu? Misalnya di rumah Bapak Ibu punya anak, coba kalau dia berbuat kesalahan, kakaknya isi teh,
Bapak. Ya, Bapak Ibu. Jadi stimulus respon yang kita pahami awalnya, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa kita mengubah seseorang yang berpandangan seperti kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Sesungguhnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami orang lain, bukan kita yang harus mengubah pemahaman orang lain menjadi pemahaman kita. Tapi kita harus mengubah pemahaman kita menjadi pemahaman anak diri kita. Jadi orang anak di sekolah di kelas kita harus pahami. Ini ada yang Elona, ajak anak-anak pahami, agak Elona guru. Ya itu tidak bisa terkontrol. Mau ada membuat hukuman, konsekuensi atau apapun, tidak ada yang bisa mengubah. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jangan sama sekali menanamkan ke diri kita bahwa setiap orang itu buruk. Tapi baik buruknya seseorang ke alasan. Nah, misalnya saya berbuat jahat, ke alasanku kenapa saya berbuat jahat. Begitu pun anak-anak memukul temannya, dia punya alasan kenapa dia pukul. Tidak begitu Bapak Ibu? Pasti ada dia punya alasan. Kita harus mengetahui mereka apa alasannya. Jangan yang baik saja harus kita alasan, yang buruk pun kita harus tahu. Ada sesuatu yang berkelainan di kelas, diam atau tidak punya teman, dia punya alasan kenapa tidak bisa. Nah itu tugas kita. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak ada yang bisa mengontrol saya. Murid pun seperti itu, tidak ada yang bisa mengontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Orang lain pun tidak bisa dikontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tidak yang digunakan adalah teori kontrol berkolaborasi. Jadi ada pertanyaan, jadi bagaimana kita bisa mengubah tingkah laku anak kita? Caranya apa Bu? Caranya berkolaborasi lah dengan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Anak-anak berikan pilihan. Mah kita pakai Rona. Kira-kira PI tidak merugikan. Nah, kira-kira daerah silakan. Kira-kira jadi geligi. Berikan pilihan-pilihan supaya anak bisa menentukan dan mengontrol dirinya sendiri. Jadi jangan mencap anak-anak bahwa dia jahat atau baik. Tidak ada anak-anak yang jahat. Dia mempunyai alasan. Kemudian model berpikir tenang. Jangan usahakan bermodallah berpikir menang. Menang dalam artian kita harus memberikan stimulus-stimulus yang lemparkan kepada anak supaya dia mempunyai pilihan hingga dia menang. Menang bukan kita yang menang. Contoh, kita berikan contohnya kita berikan pemahaman kepada anak-anak. Coba nak, kalau berbuat begitu dampaknya apa? Nah, dia akan mencari solusinya sendiri, kemudian dia akan merasa menang. Dia akan merasa menang, dia merasa tenang. Oh, jadi pakar Kak Dina, dia pakar. Dampaknya kalau pukul itu tenang, dampaknya nanti akan dimarahi. Nah, dampaknya nanti akan seperti ini, akan dijauhkan dengan teman-teman. Ia yang akan berpikir, tanya ini pedang, sinono, tidak ada lepas tidak boleh. Dia akan mencari solusinya sendiri. Iya. Begini Bapak Ibu, ada kutipan yang saya sangat suka. Bila kita ingin berbuat kemajuan, perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita sendiri. Jadi yang biasanya suka kita marah-marah, kurangi nilai ya selesai, baca kurangi si Sandy, baca kurangi si Ina, tapi sedikit demi sedikit itu akan mengubah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita harus berpikir, agar tujuanku Pak Guru. Apa tujuanku? Tujuanku yang pertama adalah menuntun anak, menciptakan anak yang berkualitas. Yang kedua apa? Amal ibadah. Ya. Tidak ada semua profesi yang kita di sekeliling kita, profesi guru lah yang saya anggap terbaik. Pintu surga salah satu terbuka adalah profesi guru. Nah inilah ladang yang tidak dimiliki oleh profesi
Pancasila. Kemudian kira-kira Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Ada yang bisa mungkin? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Ada yang bisa? Coba Pak Jusriyadi, supaya tidak bengong-bengong. Terima kasih. Ya. Jadi pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kita, agar suasana lingkungan bisa berjalan dengan baik, pembelajaran bisa juga terlaksana dengan baik pula. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada saya, luar biasa. Iya, jadi perlu sekali menciptakan kita suasana positif di lingkungan, karena itu sebagai cara kita untuk memotivasi anak-anak dengan lingkungan yang positif, guru-guru yang positif, guru-guru yang cantik, ceria, semangat ke sekolah. Itu adalah motivasi untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidakpatuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu disiplin? Apa yang membuat Bapak Ibu disiplin? Kira-kira kenapa, apa yang memotivasi Bapak Ibu ke sekolah? Kira-kira apa? Ada rodo, Bu Nusa, sosok tidak sekolah, akan lihat Pak Manki. Kenapa bisa Ki pergi ke sekolah tiap hari? Itu kelihatan piket tanggung jawab, karena tugas dan tanggung jawab. Jadi selain ada juga yang mengatakan saya ke sekolah pagi-pagi, tapi di sekolah. Abu tuh dan tanda tanya sertifikasi gara-gara terlambat. Iya. Nah, ada berbagai banyak alasan sehingga kita disiplin. Dan itu bukan alasan yang jelek. Mau dapat penghargaan. Itu iya, ada juga yang mau mendapat kado dan pengawas misalnya. Iya, bisa juga. Itu salah satu motivasi. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sadari diri kita, kenapa kita disiplin ke sekolah. Apakah kedisiplinan kita, motivasi kita yang kita sebut tadi itu akan juga seperti itu kepada murid kita? Apakah akan harus dikasih hadiah baru ke sekolah? Nah, tidak. Jadi ciptakanlah disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi tumbuhkanlah kesadaran kepada siswa untuk menjadi disiplin. Tapi jangan menumbuhkan kedisiplinan itu dengan berbagai macam hal. Jadi misalnya ya disiplin karena memang tanggung jawabku. Jadi anak-anak juga akan dikasih begitu. Kamu disiplin karena tanggung jawabmu. Ya, kamu pintarkan untuk dirimu. Jadi harus disadarkan kepada anak-anak. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia seperti yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa alasan perilaku manusia sehingga mendorong dirinya. Salah satunya pujian misalnya, salah satunya takut kepada kepala sekolah, salah satunya hadiah misalnya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Itu wajar, setiap manusia punya motivasi perilaku, dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar dilakukan. Jadi kita tidak sadari bahwa dorongan yang kita bangun kepada diri kita itu adalah dorongan yang salah. Misalnya, saya takut terlambat ke sekolah, mesti lihat di teman-teman mengajarku. Nah, itu secara tidak langsung Bapak Ibu bangun, ini betul bangun di dalam diri kita, bukan karena kesadaran tak, bukan karena tanggung jawab tak, sehingga kita ke sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jadi siapa tahu ada di dalam hati tak bilang, oh ya materi, penting betul ke sekolah.
Kemudian konsep disiplin identitas gagal. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada siswa Bapak Ibu berbuat kesalahan, kita apakan? Hukum. Ya, hukum. Biasanya kalau terlambat ya berdiri. Apalagi Bapak Ibu yang biasanya tidak kerja PR, kita apakan? Opek jari. Nah, hanya bukunya, pukul tangannya, atau memungut sampah. Iya. Jadi ini adalah konsep disiplin gagal. Iya. Jadi hukuman atau penghargaan adalah membentuk mindset anak kita itu mindset anak yang gagal, bukan anak-anak yang berhasil nantinya di masa depan. Kenapa saya katakan? Karena hukuman itu satu arah. Hukuman itu satu arah, menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Tidak begitu Bapak Ibu? Kira-kira coba kita kembali flashback ke pengalaman kita waktu kita SD. Kita pernah dihukum? Iya, mana hukuman itu saya ingat sampai sekarang. Karena saya sekarang mengajar di sekolah saya sendiri bersama dengan teman mengajar saya, jadi biasa di bedang dia peringannya kalau biasa bukan suka. Saya ingat hari ini saya baru menyadari Bapak Ibu setelah saya pahami ini. Nanti sadar bahwa ternyata hukuman itu membekas juga dalam diri saya. Kalau nama tidak istilah bilang begini, yang udah berhasil tengok korok kok disampai kiri Allah. Ya, secara tidak langsung itu mengingat hukuman itu. Tidak begitu? Tenangi. Ya biasa guru makan dengan kata si Cina kok makan detok di sebelum kalau di tanggung sekolah apa aja. Nah itu salah satu secara tidak sadar Bapak Ibu mengingat hukuman itu, dan hukuman itu membuat kita gagal dan membentuk mindset kita seperti itu untuk anak dulu. Bukan detok apa? Itu kunci guru bukan detok Kak. Itu adalah identitas gagal. Nah kemudian penghargaan. Nah dulu saya pernah waktu kuliah masih diajari ini. Ada anak yang diberikan apresiasi, berikanlah penghargaan. Nah di sini baru saya paham bahwa penghargaan itu adalah salah satu identitas gagal. Karena yang pertama tidak efektif. Waktu efektifnya itu jangka pendek, merusak hubungan. Ya tuh nanti pernah deh penghargaan. Oh ya cantik. Tuh di sini acak apa yang aku acak. Kemudian mematikan kreativitas. Anak yang tidak diberi penghargaan Bapak Ibu nanti akan mengatakan, kalau macetnya tuh di sini ya. Pak ya Amirul macetnya tuh dari penghargaan. Mengurangi ketepatan. Ya, jadi kita tidak tepat sasaran. Kadang anak-anak dia tidak pintar, tapi dia kreatif. Ada kemampuan. Setiap anak Bapak Ibu itu istimewa. Dia punya kekurangan dan kelebihan dan kita harus jadi. Nah kemudian menurunkan kualitasnya. Yang tadinya dia macam ke upah sajam, si disinggung pas sajam yang tangkap DPR, rancang aja dengan kreativitasnya. Padahal dia punya kreatif membuat lain-lain, misalnya. Nah kemudian menghukum atau merampas hak menghargai. Iya, kita merampas hak orang lain. Kita merampas. Kita lupa bahwa murid kita butuh penghargaan semua dan sama. Nah, itu yang kita lupa. Nah, ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita tidak seperti itu. Dan si bola-bola tahu sih dari si bola-bola. Jadi saya kira karena banyak ikut mana dia tahu. Pemuda ini kan terus bola. Iya. Kalau di sini safari mungkin enggak penyakit gula tuntut yang sana. Pemuda ke SD bayar mama sempong Rp100. Nah, setelah ini adalah konsep disiplin identitas sukses. Dengan seperti ini kita akan terapkan. Saya mulai menerapkan ini. Saya mulai semenjak saya mengetahui ini,
konsekuensi positif, bisa konsekuensi ke negatif. Konsekuensi itu apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Apa bedanya? Konsekuensi bisa pernah kita dengar konsekuensi? Iya. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Bapak Ibu? Iya. Apa? Jadi konsekuensi itu adalah hal yang sudah disepakati. Misalnya keyakinan keras yang sudah kita buat, apabila ada yang melanggar, kita beri konsekuensi karena memang sudah disepakati. Sedangkan hukuman itu bersifat satu arah. Namun untuk mengeluarkan di kelasnya, pada hukuman itu artinya tidak ada rencana. Hukuman itu tidak rencana, tapi akibatnya nanti menyakitkan. Apakah menyakitkan fisik atau mental anak. Sedangkan konsekuensi itu adalah bersifat kesepakatan dua arah. Ada kesepakatan yang kita buat sebelum tidak mengajar, ada yang melanggar maka diberikan konsekuensi. Itu bisa dijadikan identitas sukses, bisa membuat anak-anak sukses nanti ke depannya supaya dia taat aturan. Apa penguatannya akan jangka panjang? Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dengan konsekuensi dia sudah tahu, bilang dia tidak boleh terlambat ke sekolah, datang tepat waktu, membersihkan kelas, saling menghormati, saling menyayangi. Itu adalah kesepakatan. Apabila dia melanggar, mendapat konsekuensi. Dia sudah mempersiapkan memang dirinya. Nah, kemudian restitusi. Nah, ini juga saya sudah terapkan di sekolah, restitusi. Restitusi itu nanti akan penjelasannya. Restitusi itu cara menyelesaikan masalah dengan restitusi. Itu akan membangun murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dengan cara menyelesaikan masalah dengan cara restitusi itu akan membangun tanggung jawab pada siswa. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia mampu seperti yang tadi saya contohkan, dia mampu menyelesaikan masalahnya. Dia akan distimulus supaya dia memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol tadi yang kita bahas, mereka akan diset kepalanya, memorinya menjadi teori kontrol, bukan stimulus. Itu tadi stimulus tidak dibolehkan, kemudian tidak menggantinya restitusi dengan teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi jangan mengajari murid memperbaiki kesalahan. Biasa tuh ada istilah anak-anak deh kalau saya kali sutaruna. Ini kan agak anak-anak itu dari kecil sudah tahu kali sutaruna. Ini 3 kali sutaruna. Ini 3 kali sutaruna memahami anak itu bahwa itu anak paham. Anak-anak dari kecil sudah paham. Anak-anak dari kecil sudah paham itu. Setiap kita kasih tahu dari bayi saja tidak tahu bicara. Apabila kita latih setiap hari, jangan dilatih. Nah, kalinya kita setiap hari dia sudah bisa bilang, mama, bapak, padahal dia nggak dilatih. Karena dia ada stimulusnya, ada teori kontrol yang ada di dalam diri, di kepalanya. Sisa kita perbaiki. Cara tak mendidiknya. Dia akan bertumbuh dengan anak yang suka marah-marah. Tapi kalau setiap hari kita lembuti, berikan pemahaman, nanti kalau besar dia akan menjadi anak yang mandiri. Nah, tergantung kita. Anak-anak Bapak Ibu bukan kertas kosong. Biasa cuma kamu guru karyawan. Iya, anak itu kertas kosong. Ini bawang, guru si orang tuan kiri, ya kan kiri. Aku sama tahu tomatu, anu tomatu. Tidak. Anak-anak yang kita pelihara itu setiap hari adalah kertas yang buram. Sisa kita tebalkan saja tulisannya supaya dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, pendekatan restitusi. Nah, ini kita bahas tentang restitusi supaya kita paham cara untuk menyelesaikan masalah dengan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menyelesaikan masalah murid dengan berkolaborasi, menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita yang menyelesaikan masalah.
kesalahannya. Dengan misalnya ada kesalahannya, itu salah, lupa kok pasakar IWC itu tidak boleh bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, ciri-cirinya memperbaiki hubungan, tawarkan bukan paksaan. Jadi kita menawarkan hal-hal yang baik. Jadi setiap ada murid kita bermasalah, tawarkan hal-hal yang baik. Jangan mencap atau melabeli anak-anak mabetak, madong, jangan. Ada dosa yang selalu dilakukan oleh guru yang tidak disadari, yaitu melabeli anak-anak. Secara tidak langsung mungkin biasa kita lakukan. Kalau dia dikatakan, kok ini mana itu lepas. Semua kena madong lagi. Jadi kan itu satu. Dia ada semua kena. Apa ini? Kuat. Iya, jadi itu jangan melabeli anak-anak itu dosa besar yang guru lakukan yang tidak disadarinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika ada kesalahan yang dibuat oleh anak didik kita, kita fokus pada karakternya. Maka anak supaya ubah karakternya anak supaya dia tidak mengganggu temannya. Jangan fokus pada masalahnya. Kita nggak ambil silor ya yang hukum untuk mengubah, tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya tapi tidak mengubah karakternya. Yang harus kita fokus adalah mengubah karakter anak tersebut. Ya, seperti itu. Karena kita itu ada juga yang bertanya bahwa maafkan saya masa diubah pola asuhnya beda dengan pola asuh kita. Misalnya ada masalah seperti pola asuh di rumahnya itu alhamdulillah tidak ada, tapi tanda kutip biasa kita menemukan orang tua yang memang keras, disiplin di rumahnya saking disiplinnya dia keras kepada anaknya. Sementara pola asuh yang diajarkan di sekolah itu seperti restitusi, harus membangun. Itulah tugas guru. Tidak ada jawabannya, Bu. Tapi itulah tugas kita. Bagaimana kita mengubah karakternya menjadi orang yang lebih baik. Sini dulu. Ya. Sarah nggak dimati. Silakan Bapak. Saya artinya ada dari sini tentang itu. Pertama dulu masalah identitas sukses. Artinya saya berbicara tentang keluarga saya, anak saya. Saya ini termasuk keras, terlalu keras dalam mendidik anak. Contoh saja, anak saya kan katanya suka sekali di seperti olahraga, futsal. Baru-baru ini saya kasih dulu, saya sidang. Karena kenapa? Saya pelajari selama ini futsal biasa sampai jam 11. Jam 11 dalam menurut prinsip saya ini sudah sebenarnya olahraga tapi merusak. Bahkan saya ancam kalau tidak bisa berubah berhenti. Apakah pola seperti ini bisa dikatakan saya konsep gagal? Ya, kenapa? Karena saya di sisi lain berpikir, karena saya pelajari selama ini saya saya kasih kesempatan untuk olahraga tapi jam ketentuan sore atau kalau malam sampai jam 9 dia langgar. Makanya setelah 1 minggu dia langgar, saya kasih duduk. Saya bilang saya ancam. Apabila tidak bisa berubah itu berarti berhenti. Nah, apakah konsep ini terus seperti ini gagal? Yang kedua, tadi tentang bagaimana istilahnya hukuman-hukuman itu. Tapi berarti kalau saya, apakah konsep ini juga salah? Seperti kadang-kadang anak, ada memang anak karakternya memang keras. Ya, ada memang keras. Terkadang kita berprinsip, belum mati kemudian kita. Mungkin karena pemikiran kita, bukan canggih ki. Baru juga saya sadar, ternyata itu salah menurut pendapat ini. Ya, jadi mungkin ada gambaran tadi sudah ada. Jadi intinya bagaimana membacakan masalah itu, bagaimana memberikan anak menanamkan konsep karakter itu. Itulah tersulit barangkali mengubah karakter anak ke karakter yang bisa itu paling sulit. Nah, saya rasa mungkin ada alternatif lain yang saya berikan ke rekan-rekan karena ini materi menurut saya pendidikan dasar yang sangat penting. Ya, mengajar sih apa menurut saya karena ada materi, tapi pola seperti ini yang sangat susah. Ini bukan kendala, ini mungkin kita alami semua. Kita alami bagaimana merubah karakter itu.
Dan yang terus terang sekarang kita terkenal banyaknya undang-undang, banyaknya pelanggaran-pelanggaran sehingga kita selalu terbatas. Maka selalu muncul paradigma itu barang putih aku. Nah ini kan salah. Itu kan salah. Jadi mungkin bisa seperti itu tidak. Saya sekarang menyadari berarti konsep yang saya terapkan itu salah. Kalau salah, karena saya itu orang yang dia anak saya masih salah, saya kuliah anak saya salah. Lalu saya berikan gambaran seperti itu. Karena terus terang saya juga keras memang kalau mendidik anak tentang hal seperti itu. Karena selalu saya kontrol. Saya juga tidak katakan bahwa anak saya bisa berhasil, cuma seperti itu barangkali. Dan saya menyadari hari ini bahwa itu salah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya saya takut menjawab. Karena takut beliau sudah berpengalaman puluhan tahun daripada saya. Saya baru kemarin mengetahui ini, ya. Tapi kita selalu berbagi praktik baik, ya, untuk mengubah bukan hanya karakter sekolah kita, tapi karakter anak kita di rumah. Terima kasih sekali. Itu mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah yang selalu cubit anaknya, ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Kita kembali lagi tadi. Jadi hukuman dan penghargaan itu adalah dianggap identitas gagal. Dan sudah diteliti bahwa ternyata itu identitas gagal. Saya juga baru menyadari bahwa betul-betul identitas gagal. Karakter orang tua yang keras itu tidak salah, tapi tidak tepat tujuan. Tidak tepat tujuan. Saya mau bertanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menyelesaikan masalah dengan anak Bapak bersama? Mungkin ada yang belum pernah. Kalau saya itu sering saya lakukan itu. Setiap saya panggil dulu. Iya. Iya. Memanggil atau duduk bersama berkolaborasi dengan anak itu adalah cara jitu untuk mengubah pola pikirnya, tapi tidak dengan mengancam. Ya, tidak dengan mengancam. Mengancam itu menantang. Ini nasib untuk pengawas mereka ya. Pernah main di sekolah ini. Jangan-jangan ada tanda-tanda sertifikat. Maaf pengawas. Makin canggih. Contoh, itu contoh buat dia, Wak. Contoh, Wak. Jadi itu bentuk ancaman yang akan membuat anak tidak berubah. Jadi jangan mengancam, jangan mengancam. Kita berikan pemahaman apa dampak apabila elok kaki olahraga sampai tengah malam, apa dampaknya, dan apa kekhawatiran saya sebagai orang tua. Saya sebagai orang tua khawatir deku galikina uhujin tak uberani. Nah, tapi jangan bernada mengancam. Nah, jadi nanti akan ada cara gitu untuk menyelesaikan masalah anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, untuk mengubah karakter susah memang. Sedangkan diubah karakter tak sendiri, menyadari diri tak itu susah. Apalagi mengubah seorang anak yang jumlahnya banyak, yang mau diam. Tapi jangan putus asa Bapak Ibu, karena mengubah seseorang itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari gurunya. Coba yang dari awal kita keras-keras, kita kurang-kurangin. Saya keras orangnya. Saya biasa membentak beberapa siswa, tapi saya sudah mulai tidak seperti tak ini namanya anakku. Kita ibarat film, kita berakting supaya, karena cara jitu untuk meyakinkan seseorang itu adalah bahasa. Coba anak tak yang punya anak 1-2 di rumah pasti macam tidak akan dia roda. Biasa kan dia baru tutrui. Macam boleh sih. Itulah guru. Kita contoh kepada anak-anak kita. Kita punya anak beberapa. Saya punya 2 anak. Tapi saya yang kedua keras kepala sekali. Assalamualaikum. Ya itu. Apalagi itu ya Si Mangi keras itu. Beliau itu sudah berpengalaman soal mendidik, tapi kita hanya mau meluruskan cara didik kita di rumah. Insya Allah ada niat untuk kita mendidik baik di rumah di sekolah akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti
Yes, yes. Karena ibu, bapak ibu guru yang hebat tidak menyadari bahwa bahasa itu bisa mengubah dunia. Jadi begitulah cara kita mesti merusak anak bahasa kita. Cara bahasa kita untuk melembut, coba lembutkan bahasanya. Ika anak-anak denero, namo tahu denero tinggal gitu. Maka jadi kuali suami. Insya Allah pasti dengar. Dan maka takut saya macam kan. Itu contoh. Begitu pula anak kita. Dia perlu distimulus, Bapak Ibu. Dia perlu dilembuti. Sekeras apapun batu itu, apabila dilembuti, sekeras apapun hati anak-anak, apabila dilembuti dengan bahasa, itulah kunci dari segala perubahan. Ya, saya anggap seperti itu. Nah, kemudian ini contoh kasus siswa yang panti mengerjakan tugas. Kita lewati saja karena sepaham hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana paling tepat yang kita lakukan? Apakah hukuman, konsekuensi, restitusi? Kemudian perbedaan. Perbedaan. Kenapa kita apa perbedaan peraturan dan keyakinan keras? Apa bedanya Bapak Ibu? Peraturan dengan keyakinan keras. Ada yang tahu peraturan dengan keyakinan keras? Pak Sarman mungkin ada perbedaan peraturan dan keyakinan keras? Kita peraturan juga bersama. Kami sama saja. Baik, untuk pemahaman saya tentang perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya bersifat larangan atau sifatnya negatif, sedangkan kalau keyakinan kelas itu merupakan keyakinan atau kesepakatan kita bersama tentang hal-hal baik atau positif. Baik itu. Iya, terima kasih. Jawaban luar biasa Pak Suharman ya. Jadi peraturan itu menurut Pak Suharman itu bersifat aturan, mengatur satu arah. Sedangkan keyakinan kelas itu kesepakatan, tidak melibatkan satu orang saja. Keyakinan itu melibatkan semua yang ada di kelas. Misalnya kita dulunya kita buat peraturan kelas sebelum kita mengajar. Sekarang kita buat keyakinan kelas. Tidak hanya menunjukkan keyakinan kelas itu kepada murid. Jadi dia kata-kata mengatakan datang tepat waktu. Tidak ada juga yang mengatakan menjaga kebersihan. Tapi yang lebih tepatnya kita tulis di situ guru dan siswa datang tepat waktu. Nah itu keyakinan. Kita bukan hanya melibatkan siswa. Macam itu guru datang tepat waktu apalagi terlalu macam itu. Hati-hati buka sepatu kenapa lima sepatu dalam kelas itu bahasa kalbu. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus melibatkan dua pihak. Guru dan siswa datang tepat waktu. Guru dan siswa saling menyayangi. Jadi kita saling menghormati. Jadi terbaru kalimat. Jadi kalau kita berbicara, saya mendengarkan. Kalau saya berbicara, anak-anakku mendengarkan. Itu namanya kita saling menghargai. Nah itu. Kita lanjut. Nah, beginilah cara kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi dulu. Keyakinan kelas apa yang kita buat supaya kita nyaman dalam kelas ini. Oh, kita boleh bercanda, boleh bersama, boleh. Biasanya anak-anak guru dan siswa saling bercanda bersama, boleh keyakinan kelas. Ya, merumuskan keyakinan kelas, kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sudah ada semua keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu? Ada. Iya. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ya, cara membentuknya harus lebih abstrak, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak, minimal maksimal 7, 5, 6, 7. Berupa pertanyaan universal sesuai kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Nah, bukan hanya siswa yang ditujukan untuk peraturan kelas itu, tapi kita pribadi. Ya. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaannya beliau Bapak Kepala Sekolah.
kita harus sadari Bapak Ibu bahwa kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jadi bukan hanya guru tapi siswa. Coba perhatikan kalau kita ke sekolah biasa meja perut Pak, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Entah apa dia dari ini seni, misalnya dia dari ini Andre, dia dari ini Walinu, yang lain. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga Bapak Ibu datang di sekolah. Ya, jadi kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ada belonging, ada power, survival, fun, dan freedom. Ada survival itu adalah Bertahan hidup. bertahan hidup. Ya, kita butuh makan. Kalau mengeluarkan rente, tak ada resiko lain, hasilnya menyelamat. Model ini minum teta, delon otak, pasti mengeluh. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima. Ya, apabila kasih sayang di rumah kita, di lingkungan kita terpenuhi, maka akan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Kebutuhan kasih sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan dalam artinya kita bisa menguasai diri kita sendiri tanpa terikat aturan. Jadi artinya kita harus menciptakan penguasaan diri tanpa harus aturan apa kilo. Tidak. Kita harus sadar diri bahwa pendidik atau guru itu tugasnya seperti ini. Itu namanya penguasaan. Menguasai diri sendiri. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Kita punya kebebasan. Bebas berpendapat. Anak-anak pun seperti itu, bebas berpendapat, bebas bermain, bebas tertawa, bebas berteman. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Anak-anak itu punya kesenangan. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu bahwa anak membuat kesalahan karena kelima kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Misalnya contoh, ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Ada siswa kita yang sering tidak mau bicara, tidak agresif di kelas. Dia mempunyai kebutuhan. Coba perhatikan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi itu. Apakah kesenangannya? Apakah ada yang temannya bully? Pasti enggak. Pasti ada kebutuhan satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini kita harus menyadari ini. Bukan hanya anak didik kita, tapi anak kita di rumah punya 5 kebutuhan dasar. Ya biasa rumah saya Pak, dia dari doi. Jadi kebutuhan ada di ini. Nah itu. Berikan kebebasan tapi dalam aturan. Memberikan anak kebebasan dalam aturan. Silahkan berkreasi dalam kelas. Silahkan memotongkan kelas TD. Yang penting dalam aturan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi baru kakak tapi mengganggu saya berarti tidak menghormati guru. Karena dikasih berikan kebebasan. Terserah mau menulis di mana. Namun dia asal kira menulis. Terserah kita nak. Yang penting senang. Itu guru Begitu. selalu berceramah begitu, bagus sekali. Lanjut. SMK. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Selalu begitu caranya, arti kebebasan itu. Nah Bapak Ibu, di sekolah kita, di kelas kita sering anak-anak kita sering dapat bermasalah. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira kalau ada siswa kita yang punya masalah atau berbuat kesalahan? Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Hukum. Ya, rata-rata hukum. Iya teman. Bisa juga memantau, iya bisa membuat rasa bersalah. Nah, setiap guru pernah berada di posisi ini. Nah, kenapa kita membahas ini? Supaya kita tahu bahwa posisi inilah yang paling tepat. Iya, posisi inilah ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru yang sering kita lakukan. Kuratoki menghukum, pada tetap kuratoki membuat rasa bersalah. Jadi gara-gara itu, makan dia masih bawaan. Gara-gara kamu, itu membuat rasa bersalah. Kita menekan perasaannya anak-anak, dia merasa bersalah. Itu pernah kita perbuat mungkin. Dan oleh itu gugus satu dia gagal. Ya, dia gagal. Biasa. Teman, kita bisa jadi teman. Beda orang naik. Ini nak tahu harusnya pakai itu teman. Jadi dia merespon. Guruku, nanti juga guruku ya sinati. Kita lecem di salon, misalnya kan Pak Arham. Dia memposisikan, saya sering lihat FB-nya Pak Arham itu dia sangat memposisikan beliau dengan anak muridnya dengan posisi teman. Nah itu luar biasa sekali, itu merespon, memotivasi anak-anak supaya dia tidak ada celah di antara kita, tidak kita menang. Maksudnya dia tidak takut, menghilangkan rasa takutnya dengan cara
menjadi teman. Pemantau, kita pernah juga jadi pemantau. Pemantau dalam artian kita memantau anak didik kita menjadi siswa yang taat aturan. Pemantau, misalnya masa satu dalam kos, mana tetap kos, mana tetap kos sekolah ada peraturan yang harus mengkos. Nah itu posisi pemantau namanya, menjalankan aturan dengan memantau siswa. Kemudian manajer. Manajer itu apa? Nah, ntar ada di sini. Iya, sedangkan posisi manajer adalah posisi bagaimana kita membangun siswa, karakter siswa itu menjadi bertanggung jawab. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya dia membuat kesalahan, kita sebagai terlambat ke sekolah kita tidak marahi, tapi kita memposisikan sebagai manajer dalam artian menuntun anak itu untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya, kita terlambat, itu terlambat ke motor, setengah motor, saya tentang di sekolah, itu kok, kita terlambat, HP tak puang. Jadi, HP kira-kira sih nak buat niki, lagi baca di sekolah, dia puang, jadi makin balik. Jadi dia apa habis itu kok gitu. Jadi baca kira-kira mele tadi nih kok jadi dia kok mele. Itu cara merespon siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Aliran otomatis pasti. Dia nak kok habis itu kok gitu. Terlambat tak baca. Jangan memberikan solusi kepada siswa, tapi siswa yang memberikan solusi kepada dirinya sendiri. Nah itulah posisi manajer, menuntun ke arah yang benar. Nah 5 posisi kontrol ini yang pernah kita lakukan, kita pilih yang mana yang paling tepat guna dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini kan yang saya jelaskan. Kalau penghukum patuh pada aturan. Kalau pembuat rasa bersalah, beberapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa. Itu jangan di label yang anak menekan perasaannya dengan memberikan gara-gara itu artinya melempar kesalahan. Nah itu tidak boleh dilakukan. Kemudian teman, ayo tertib buat Ibu Guru bangga. Itu boleh sesekali dilakukan seperti Pak Arham, saya luar biasa sekali, guru luar biasa, ya. Luar biasa ya. Ayo teman kita, Ibu Guru bangga kalau kamu pagi-pagi ke sekolah. Itu posisi teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturannya dan konstitusinya. Ini pemantau ini sesuai dengan aturan yang kita kerjakan. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita melempar pertanyaan yang siswa sendiri yang akan mencari solusi untuk dirinya. Susah memang Bapak Ibu untuk mengubah pola mengajar kita, tapi insya Allah dengan kutipan tadi bahwa mengubah diri sedikit demi sedikit, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah sekarang ya segitiga restitusi, kita budayakan segitiga restitusi ini. Coba nanti akan ada contoh yang saya tampilkan di atas untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Iya, menstabilkan identitas. Ada tiga teknik yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pada murid. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia akan positif terhadap dirinya apabila kita melakukan ini. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, itu kita menstabilkan identitasnya dulu, menstabilkan dirinya. Yang misalnya mau tadi rumah itu sungguh-sungguh, kita harus stabilkan dulu perasaannya supaya dia bisa mengendalikan dirinya. Caranya bagaimana? Tanyakan hal-hal yang bisa menstabilkannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, dia mengalah. Iya, kau tuh biasa kok berbuat salah. Iya, tanya midi. Sedangkan yang guru biasa tak berbuat kesalahan, dia tinggal di tenang. Susu dolo tak si bawa tak. Tak misalnya. Itu cara kita menenangkan untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini.
melakukan kesalahan. Di sini kita mengajak murid atau mengetahui isi hatinya. Apa alasannya dia berbuat seperti itu? Harus kita pahami bahwa ada alasannya, baik buruk yang dilakukan oleh seseorang itu ada alasannya. Ditambah kesalahan pun juga ada alasan, pasti kemana itu. Nah inilah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita validasi kebutuhannya. Kamu punya alasan, ada alasan karena kira-kira kamu dijauh dulu, itu gak dampaknya tidak merugikan. Itu namanya validasi kebutuhan, supaya anak itu merasa didengar. Dia bilang, ya anak masih toko itu masih toko ngapau itu, saya tahu no, dia lakukan ngapau, baru dia mana kali dia batu kurung makan. Enggak, dia tak apa paku itu. Dia biasa kan. Dia mana tengok itu, dia mati, itu salah. Bayi ko lima berkesulitan, no, itu untuk di kafe. Dia mana kalinya, ada kasih alasannya itu tidak memvalidasi. Kita usahakan memvalidasi kebutuhannya. Agak alasan karena agak kita keruh. Kira-kira kumuhannya nak tahu ngerodo, tidak ada akibatnya. Masa itu Tuhan kira-kira matu, ikan dikeli, dia akan menyadari. Sedikit banyaknya dia akan menyadari. Oh iya dia salah tak ya. Setelah masa itu Tuhan kira-kira matu, ikan dikeli, dia akan menyadari. Sedikit banyaknya dia akan menyadari. Oh iya dia salah tak ya. Setelah kita menenangkan, kita menanyakan alasan, kita menanyakan keyakinannya. Nah disinilah kita mengembalikan karakternya. Caranya bagaimana? Nah, kira-kira dendeng figau erodo, syok. Kita dendeng dia salah kak, iya. Jadi kira-kira ya mesti figau itu dia apa? Janji sama diri, iya wadena. Yang aku bahasa Indonesia, kalau aku bahasa Indonesia, yang lebih mendalam kepada anak. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Keyakinan kelas tak? Guru dan murid saling menyayangi. Kira-kira tak sayangi model kesilau tak sesuai dengan keyakinan kelas dia tak kebuai. Jadi dia buang. Dia akan menyadari dirinya. Jadi bagaimana balik? Agak balik kira-kira solusinya ya supaya si balik kita ya minta maaf Kak Buang. Manfaat minta maaf. Dia akan menyadari dirinya. Kita tahu bahwa minta maaf itu adalah perbuatan yang terpuji. Jika kita tahu mau minta maaf, dia terlihat ini tedoi, dia terlihat hanya berkata saja minta maaf Kak. Dia akan mencari solusinya sendiri. Jadi suatu saat nanti dia tidak akan malu lagi minta maaf. Dia masih minta maaf. Begitu pun kita guru. Cara kita mencontohnya seperti itu. Apabila kita tenang, tak nampungan, kadang kita boleh ikut dibalai, kadang kita boleh ikut dibalai, nampungan ada minta maaf sekali karena saya terlambat. Lambatlah anak-anak tersave di pikirannya. Minta maaf itu adalah kata-kata yang mulia. Seperti itu. Lanjut. Dalam penerapan program disiplin positif Bapak Ibu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesionalnya. Jadi apa dia aslinya letak berstandar profesional, bukan berstandar internasional tapi profesional. Apabila kita memang memiliki kepribadian yang lembut, dan harus kita ingat bahwa bahasa itu dapat mengubah dunia, dapat mengubah pendidikan, dapat mengubah karakter. Jangan kita selalu bilang itu keras mentok, tidak ada yang keras. Sekeras apapun itu kalau kita bantai akan hancur. Cara apa? Cara kita bertutur kata, cara kita memberi motivasi, selalu memberi motivasi. Kepada ini Pak dia tahu dari penghargaan misalnya, dia dihukum, misalnya dia penghargaan, dia tahu bagaimana caranya kita berikan motivasi, kita
guru, tapi posisikan diri kita sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadilah jangan Bapak Ibu sekalian, jangan bosan mengajar dan jangan berhenti belajar, karena dengan belajar kita dapat mengubah karakter sekolah kita masing-masing. Jadi kata Pak Ki Haji Dewantara, dia punya kutipan bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kayu, jenis-jenisnya, keindahannya, ukiran dan cara-cara mungkin. Seperti itulah kita, seorang guru harusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Dan kita dititipi anak-anak dari orang tua. Jadi kalau kita menjadi abang yang baik, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Tidak ada juga orang tua yang protes kalau anaknya coba kita sedikit demi sedikit mengubah diri kita, mengubah tutur kata kita kepada anak kita, supaya nantinya nanti juga tidak akan ada masalah. Ini sebenarnya materi juga Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, ini bisa diberikan kepada orang tua siswa supaya pola didik mereka juga berubah di rumah. Jadi pola didik di rumah balance dengan pola didik di sekolah, insya Allah kita akan mendapat siswa-siswa yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ada video cara merestitusi anak. Ya, ini dari guru hebat, salah satu guru hebat kami yang sudah mempraktekkan restitusi. Latihan karir, nggak sih kita. Jawa versus Bugis. Hasil ini Bapak ingat tadi ada laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bekerja dengan dia. Oh, kalau kadirin lagi juga ya. Oh begitu. Jika Bapak ada di posisi kamu, ini juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Masih Jawa deh. Jawa. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Bapak sangat menghargai tindakan kamu tidak berbuat lebih buruk daripada misalnya menipu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menabrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dinamakan? Ya betul, saling menghormati teman itu penting tidak? Penting Pak. Baik, kalau ini sangat penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Marah. Kamu bersedia? Aja doang lo kan. Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Saya akan salah menenangkan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melakukan Semangat ya. Terus dulu. Mantap
Ya, itu adalah contoh cara penerapan restitusi di sekolah. Jadi kami sudah menerapkannya. Saya di sekolah juga sudah menerapkannya. Karena di SD itu hampir setiap hari ada masalah. Jadi caranya kami seperti itu, menyentuhnya dengan hati. Mana yang kita sentuh dengan hati? Karena menyentuh dengan hati dapat mengubah pola pikir mereka. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi tentang hukuman dan konsekuensi yang ingin saya tanyakan dulu. Menurut saya, kalau hukuman tadi sering juga kita laksanakan mungkin di sekolah-sekolah. Kemudian konsekuensi, biasanya ini kan adanya kesepakatan di kelas dengan anak-anak. Ya. Kalau hukumannya tadi, apakah bisa dilaksanakan juga dengan kesepakatan, konsekuensi? Seperti saya di kelas 5, pertama naik di kelas, dari mulai kelas 4 ke kelas 5, masih banyak anak-anak yang belum hafal kali-kali 1 sampai 5. Jadi saya undang untuk semua sebanyak 25, sebagian besar yang belum hafal. Jadi saya kasih anak-anak bagaimana yang tidak bisa hafal sampai kali-kali 5. Mereka rata-rata sebagian besar sepakat kawan aku. Oh, oke. Tapi tidak ini. Tapi ya alhamdulillah saya terapkan, tapi hukuman itu kelihatannya keras tapi tidak sakit. Ya mungkin ada tekniknya. Sebagaimana dulu kami diajarkan juga di kampus, untuk mendekati anak-anak itu ada 2 hal, ada dengan kekerasan, ada juga secara lembut. Ya. Ini saya kombinasikan juga. Apabila setelah konsekuensi itu dijalankan, alhamdulillah sebagian besar, ya hampir semua. Ya. Cuma ada beberapa yang belum sekitar lambat. Ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Jadi Bapak Arham memberikan konsekuensi. Ya. Konsekuensi tadi ada 2. Ada konsekuensi yang sifatnya nanti negatif dan ada konsekuensi yang sifatnya positif. Nah, saya berkesimpulan bahwa konsekuensi yang dibuat Pak Arham itu nanti akan sifatnya negatif. Karena konsekuensinya dapat menyakiti fisik, ya terlibat dengan fisik siswa. Padahal kita harus memang anak-anak menghafal, rata-rata anak-anak sudah menghafal, suatu keberhasilan. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa anak-anak itu sampai besar akan takut dengan hukuman. Jadi nanti suatu saat dia nanti akan bekerja, bukan motivasi yang ada dalam dirinya, bukan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, tapi ekstrinsik. Maksudnya ekstrinsik, motivasinya dari luar, ya mau namanya lelau makan kalau apa tahu karena tahu beli, bukan karena dalam dirinya. Yang mana kapal matematika tahu tapi hukumannya konsekuensi yang sudah kita bikin bersama. Jadi kita harus pahami bahwa yang menjadi sasaran kita adalah karakter anak yang diubah. Karakter kita membangun pola pikir yang baik supaya dia menyadari dengan kali-kali saya dapat mengerjakan tugas matematika. Bukan karena hukuman saya harus menghafal kali-kali. Beruntung nih di kelas leceh di kelas 6 misalnya, untuk di guru yang lemah gemulai dengan balik kali-kali Pak, jangan akan dihukum nih. Nah itu kata kuncinya. Berikan anak-anak hukuman yang bukan hukuman. Berikan anak-anak konsekuensi yang lebih baik, yang tidak menyakiti fisik, tidak menyakiti mental anak, sehingga dia terbangun dengan sendirinya. Maksudnya berikan kesadaran apakah kita memposisikan diri kita sebagai teman atau manajer utamanya. Terima kasih Pak. Jadi itu jawaban saya laku materi. Jadi
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kegiatan saya hari ini. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak didik kita, untuk lingkungan sekolah kita, dan untuk kita pribadi sebagai among yang baik untuk anak-anak kita yang menjadi contoh tauladan, agar kita mengubah siklus pendidikan kita menjadi siklus yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada laku dan kataku yang